Bismillahirrahmanirrahim. Jangan takut mati, Pak. Jangan takut, Pak. Aneh kan orang beriman takut mati, itu aneh. Karena kematian itu pintu gerbang perjumpaan dengan Allah. Ya. Hari ini hadirin mulia, maka kita jadilah anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia, Pak. Orang kalau caci maki orang jangan didengar, Pak. Penilaian manusia ini nggak penting. Apalah artinya seluruh dunia menyanjung kita, mengatakan kau orang baik, kamu orang baik, kamu orang baik. Tapi Allah katakan tidak, gimana? Yang penting itu kata Allah, Pak. Apa kata Allah, bukan apa kata orang. Tangan kita cuma dua, mulut orang miliaran di dunia ini, miliaran mulut orang. Tak mungkin kita menutup mulut semua orang. Bang, please, tolong jangan komen, Bang, jangan komentar ya, jangan komentar. Nggak bisa, Bang. Orang akan terus berkomentar. Kita baik orang komentar, kita jelek orang komentar. Ya. Jadi bagaimana caranya? Tutup telinga, terus berjalan sampai berjumpa dengan Allah. Pernah dengar ceritanya nggak? Kodok nggak? Ada 15 ekor kodok loncat-loncat. Kodok, prok. Nah, ya. Tiba-tiba 5 ekor kodok jatuh ke dalam lubang. 10 ekor di atas, 5 ekor di bawah. Lubang lumayan dalam, Pak. Berloncatlah 5 ekor kodok itu dengan mati-matian. Udah puluhan kali dia mau loncat, tak satu pun yang bisa keluar dari lubang. Akhirnya 10 ekor kodok ngembosin, Pak. Dikatakan, percuma kalian loncat, pasrah sajalah, tunggu keajaiban datang. Nggak usah loncat lagi, Udah nggak mungkin. 10 ekor kodok di atas menghalang-halangi mereka, mematahkan semangat. Akhirnya 4 ekor kodok terpengaruh, hadirin mulia, akhir duduk bersandar menunggu mati, give up, menyerah. Yang 1 ekor kodok semakin diteriakin, semakin semangat dia loncat. Udahlah, nggak mungkin, udah stop. Semakin dia mundur, dia loncat sampai dia di luar. Akhirnya 10 ekor pun terheran, yang 4 ekor pun bingung. Setelah diselidiki, ternyata 1 ekor kodok dituli, Pak. Dia pikir kawannya ngasih semangat. Nah, ini, Pak, makanya pura-pura tuli ini penting, Pak. Ya. Jadi orang mau ngomong apa, ngasih motivasi kawan nih. Ya, motivasi nih, semangat terus. Makanya azan itu salah satu sunnahnya apa? Menutup telinga. Tutup telingamu. Maknanya kalau kau sudah di jalan Allah, tidak usah dengar kata orang. Apa kata Allah? Orang yang merasa diperhatikan Allah, dia nggak merasa diperhatikan orang. Tapi orang yang merasa diperhatikan orang, pasti tak merasa diperhatikan Allah. Nah, jadi hadirin sekalian, ini penting ya. Yang pertama tadi apa? Hati perbaiki, bersihkan hati dari kesyirikan. Nggak boleh takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Nggak boleh meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tak boleh berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Yang kedua, kehidupan sunnah diperbaiki. Ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur lagi. Amalkan semampunya, bukan semaunya. Yang tak mampu kita amalkan istighfar. Yang ketiga, sholat diperbaiki, laki-laki di masjid. Pak, sebentar lagi, 5 menit, 10 menit lagi. Laki-laki di masjid, perempuan silahkan di masjid, tapi lebih baik di mana? Di rumah. Jangan remehkan, Pak. Oh, kita kan boleh sholat di rumah. Nabi pernah, Pak, di Riyadhus Shalihin, hadisnya di Fadilah Amal ada, di Mutakab Hadis ada. Apa kata Nabi? Aku ingin mengumpulkan anak-anak muda. Lalu aku perintah mereka mengumpulkan kayu bakar, dan aku akan datangi rumah orang-orang laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka. Aku akan bakar rumah mereka. Nabi marah ternyata, Pak. Ya, tapi Nabi nggak ada bakar rumah. Kenapa? Memang ada ibu-ibu yang tak wajib ke masjid, ada anak kecil yang tak wajib ke masjid, ada orang jompo yang tak wajib ke masjid. Tapi kalau antum jomblo, Bang, sendirian di rumah, sholat di rumah, istri nggak ada orang lain, cuma kita sendiri, habis itu rumah dibakar. Maka cepat-cepat menikah, Pak, udah mulai, biar aman nanti sholat di rumah. Bapak ibu yang penting ya, suami suruh ke masjid sholatnya. Ya. Mulai hari ini ya, kita azam, Pak. Saya itu begitu juga, pas doa, pas sholat berjamaah. Hadis ini saya dengar, saya langsung doa, ya Allah, aku akan jaga sholat berjamaah di masjid sampai mati. Ya, Pak. Sholat ya, perbaiki. Orang memperbaiki sholatnya, tanpa sadar dia tengah memperbaiki kehidupannya. Ibu-ibu di awal waktu sholat, jangan ditunda-tunda. Kemudian orang baik dalam para dihaus akan ilmu, dia cinta kepada ulama. Kita dihina nggak apa-apa, Pak. Jangan marah. Orang hina kita wajar, pantas kita dihina, memang banyak dosa. Tapi kalau ulama dihina, Pak, ulama dihina, saya, Pak, wallahi saya akan hina orang itu. Kalau ada orang caci maki ulama, saya caci maki dia. Nabi marah, Pak. Agama dinistakan, ulama dinistakan. Antum Al-Quran dinistakan, antum nggak marah. Azan dinistakan, antum nggak marah. Cadar dinistakan, kalian nggak marah. Syariat Islam dilecehkan, kalian nggak marah. Ganti baju sama kain kafan, mati aja, Pak.
Tubuh Hamka katakan, kalau agama kalian dinistakan, kalian tidak marah, ganti pakaianmu dengan kain kafan. Insyaallah ya. Kemudian hadirin jangan sombong. Jangan sombong. Tawadhu. Itu yang Nabi ajarkan, Pak. Jangan kita sombong. Orang sombong diharamkan mencium bau surga. Orang kaya sombongnya Allah benci, Pak. Apalagi miskin sombong. Ya, yang cantik-cantik sombongnya dibenci sama Allah. Apalagi pas-pasan sombong. Nggak boleh sombong. Apa yang mau kita sombongkan? Ya, letakkan diri, tinggalkan perdebatan meskipun kita benar. Pak, antum kalau berdebat dengan orang bodoh, Pak, sampai kiamat nggak menang, Pak. Draw aja dia nggak mau. Benar, Pak. Maka kata Imam Syafi'i, kalau aku berdebat dengan orang-orang bodoh, aku tak pernah menang. Tapi kalau aku berdebat dengan orang-orang alim, aku tak pernah kalah. Maka kalau kita berjumpa dengan orang yang dia yang paling sahih sendiri, dia yang paling benar, tinggalkan. Karena berdebat dengan mereka tak meningkatkan iman. Ada orang nih, Pak, Bu, kalau kita ngobrol sama dia, nggak naik iman kita, darah kita naik. Mau jantungan kita, stroke kita sama dia ngomong. Ah, ini orang ini tinggalkan daripada kita terjadi masalah apa-apa. Siap ya? Nah, sama istri juga begitu, Pak. Tidak usah berdebat. Sama istri ini ngalah aja. Nah, ibu-ibu, mak-mak nih, pohon mak-mak nih bahaya, Pak. Sensnya tinggi. Sen kiri belok kanan. Nah, gimana, Pak? Ibu-ibu nih nggak mau, jangan pernah kalah, Pak. Mereka ini kritikus terpedas, tapi supporter siap mati. Maka di rumah jangan dakwah, Pak. Bapak kalau ke rumah jangan dakwah, taklim. Kalau kita dakwah di rumah, Pak, nggak ada yang selamat, Pak, diejek terus. Ah, ngomong aja, amalin dulu. Kenapa? Berdekatan dengan makhluk ini semakin dekat, semakin terlihat kekurangannya. Tapi kalau berdekatan dengan Allah, semakin dekat, semakin terlihat kesempurnaannya. Maka siapa yang paling tahu kekurangan suami? Istri. Maka bapak-bapak jangan sosok alim pulang, Pak. Biasa-biasa aja. Nggak akan ada kesan pembicaraan. Nggak ada orang yang hebat di mata istri, nggak ada. Ada satu orang, Pak, wali Allah. Dia jadi wali gara-gara sabar akan mulut istrinya. Cerewet, tapi dia sabar. Akhirnya Allah muliakan jadi wali Allah. Satu hari dia pulang ke rumah, istrinya bilang, "Bang, tadi dari kejauhan aku lihat di hutan tuh ada orang. Tiba-tiba sajadahnya terbang. Itu pasti wali Allah itu, Bang." Top. Apa kata suaminya? "Dek, tidak ada orang tadi di sana kecuali abang. Jadi yang kamu lihat tuh abang." "Oh, itu abang, Bang. Pantas miring-miring terbangnya." "Aku udah curiga itu abang juga." Nah, gitu, Pak. Jadi tetap nggak akan ada topnya tuh, Bang. Pokoknya mau terbang mau gimana pun tetap salah. Paham, Pak ya? Jadi kita biasa aja santai aja di rumah. Kalau di rumah nanti buka ta'lim. Ini bukan aku yang ngomong loh, Allah yang ngomong, dengar. Ah, dia dengar, Pak. Kalau Allah Ta'ala fil Quranil Karim, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca. Tapi kalau menurut pendapat saya, jangan berpendapat depan istri antum. Sampai kiamat antum nggak selesai. Paham ya? Jadi perempuan ini makhluk unik, Pak. Nah, maka kita harus hati-hati. Bengkok dari tulang rusuk, diluruskan patah dia. Nah, maka kita harus harap maklum aja ya. Itu, Pak. Bapak-bapak juga begitu. Ya, harus banyak sabar. Maka pulang-pulang nanti Pak bawa kelembutan baru. Nggak usah bawa bunga, tapi jadi bunga. Insya Allah ya. Baik-baik, sebaik-baik laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Panggil istri dengan panggilan kesayangan. Beb, sayang, cinta. Jangan panggil nama. Allah itu tak pernah memanggil Rasul dengan namanya. Buka Al-Quran dari awal sampai akhir, tak ada ayat yang berbunyi ya Muhammad, nggak ada. Tapi ya Ibrahim, ya Musa, wa Harun, ya Isa, ya Sulaiman itu banyak. Tapi kalau ketika Allah memanggil Rasulullah, ya ayuhan Nabi, ya ayuhar Rasul, ya ayuhal Mudassir, ya ayuhal Muzammil, Yasin, Toha, itu nama-nama kesayangan Allah kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah memanggil istrinya dengan panggilan apa? Ya Humairah, hai yang pipi kemerah-merahan. Maka bapak-bapak nanti tolong ya, kalau pulang ke rumah panggil istri dengan panggilan kesayangan. Strawberry, sayang. Bener, Pak, jangan panggil nama, Pak. Saya pernah ngasih tahu gini, betul, Pak, ada kakek-kakek umur 80 tahun. Di sini ada yang 80 tahun umurnya. 80 tahun, Pak. Istri 75 tahun. Pas lagi di rumah, dia dapat pengajian, hari pengajian nggak paham. Datang temannya bertamu. Kemudian kakek tadi langsung teriak panggil istrinya, sayang, tolong bikinkan kopi. Ada temanku datang. Kawannya heran, Pak, Masya Allah, kau masih panggil sayang sama istrimu? Dia bilang, iya. Jangan keras-keras. Kenapa emang? Aku lupa namanya, katanya.
Jadi biar nggak salah panggil nama, Pak, tolong ya, antum jangan panggil nama, biar nggak jadi masalah. Apalagi yang punya 2, 3, 4. Oh, panggil nama bisa berantakan, Pak. Semua panggil sayang aja deh, sayang, sayang, sayang. Oke ya, paham ya? Don't try this at home. Adegan berbahaya, berbahaya. Kemudian ikhlas hadirin mulia, dan yang terakhir, yakinlah dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal.